harga kan naik. Nah, aku pergi dulu mah. Ya, dah. Ya, hati-hati ya. Ya. Hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Iya, iya. Rajin-rajin belajar ya. Ya, Pak. Bisa, bisa. Hei, tugas yang dikumpulin nanti ada siapa? Boleh dong, dari rumahnya juga bisa. Aman lu, lu buka buku aja belum? Bisa ada, kita dipinjam. Bisa. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Weh Dian, belum nyampe sekolah mah? Ya santai aja kali. Lo mana lo? Lo kayak nggak tahu aja. Di sekolah kita ini kan banyak tempat cabut. Ya elah, lu udah kelas 3 masih gini-gini aja. Lo tahu kan lo itu salah satu pemain penting itu basket kita. Ntar kalau lo gini-gini terus, sekolah bisa tahu dan lo bisa diskor. Tahu nggak? Imbasnya ke siapa? Ke tim, tahu nggak lo? Malas kali gua dengan ceramah dari lo. Yang penting satu lagi. Ntar sore ada latihan basket dan gua mau lo harus datang. Soalnya ada beberapa hari ini lo udah nggak datang. Kau juga mau ngatur strategi buat pertandingan minggu depan. Ya tenang aja kali. Lo gak usah boyan sih. Woi, lu masuk dari mana? Wih, minggir lo. Rick, Eric Olim. Olim apaan sih? Bantuin gua bentar lah. Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa ke perpus. Mau ke perpus. Lo tau gak? Tadi gua lihat si Dion masih dalam keadaan dia. Pagar mulu dia. Dia tuh gak ada berubahnya ya. Padahal kan udah kelas 3. Nanti kalau gak lulus kan ngewek dah tuh dia. Emangnya lu udah yakin lulus? Lu tiap hari gua lihat ke remedi mulu kurang guru. Jangan sombong lo bujang. Anjir. Oh ya, ngomong PR gua banyak banget nih tuh besok. ya lu kerjain lah. Coba gak ada aku anjir. Ya makanya ngintin itu di rumah. Udah, sebentar. Thank you. Samsul. Gua kasih ini lagi loh. Apa namanya? Gue mau pilih kantin. Ada bohong lu. Ini ikut aja mas kan? Enggak. Udah lah Mel. Ntar kalau udah kelamaan bisa lu berarti kumel. Kamu lu. Udah gua habis dulu ya. Ya. Lo ngapain Gua mau bilang tuh sama lo. Gua gak suka lihat cewek yang cari perhatian sama guru. Yang panah itu coba. Kasih ya. Gompol. Leo, bolanya Leo. Teman yang lain mana? Masih banyak perbaikan nilai coach. Baiklah, apakah kalian masih ingat dengan strategi yang saya berikan untuk pertandingan selanjutnya? Masih coach? Masih. Baiklah, Yulio pimpin.
Baiklah, supaya latihan kita berkah hari ini, malah kita mengucapkan hamdalah. Selesai. Semansa! Yo! Terus lo mau mana? Lo ke supermarket. Mau apa yang mencari sini supermarket? Mau mana? Ya, kalau gitu gua pulang dulu aja ya. Ya, lanjut aja dulu. Gua mau balik supermarket. Mila, lagi bocor lu. Pulang ya, Dek. Gila gak tuh? 6:04 dah nyampe ke sekolah. Anjir. Cuma aja guru-guru ngasih PR kalau untung masih gua kerja di sini. Pintu udah kebuka aja. Kayaknya ada orang yang lebih rajin dari gua nih. Mayat. Enggak. Tolong! Tolong! Oi! Pas apa mana? Tolong, Pak! Mana pelakuannya? Tidak, panggil pelakuannya sekarang. Panggilkan, Bu. Saya perlu, Bu. Bu, kenapa dengan saya, Bu? Kenapa dengan saya, Bu? Ma, tenang dulu, Ma. Jadi begini, Bu. Saya mohon, tolong temukan pelaku pembunuhan anak saya secepatnya. Kami dari pihak sekolah akan setelah Setelah sekolah pelantikan saya juga tidak mengetahui. Kejam banget tuh orang. Parah nggak sih? Duh, anjir parah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, gue udah gak sanggup lagi liatnya. Udah guys. Mending kita ke taman aja dulu ya guys. Ayo. Ya ampun, gue gak nyangka banget deh. Bener-bener. Padahal dia di kelas diam-diam aja tuh. Tega banget, padahal dia gak ada ngapa-ngapain loh. Duh, gue gak sabar deh pengen tahu siapa pembunuhnya. Bener-bener. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for Kalau today. kayak gitu, See udah you dulu on mending Monday kita morning pikirin with aja new learning spirit. Take care on the way home Udah, yuk and pulang. have a Ayo, nice ayo. weekend. Hey, Dem. Lagi ngapain Anjen? Kok tadi lu nggak pergi ke pemakaman? Mana mungkin gue pergi ke pemakaman Nisa? Lo tahu kan? Gue ngeliat langsung mayat Nisa terbujur. Dan itu tuh buat gue. Gua ngerti. Sekarang kita cuma bisa doain supaya polisi bisa cepat nangkap pelakunya. Ya, semoga aja.
Silakan duduk. Baik, langsung saja kita mulai. Nama Anda? Mas Adrian, Pak. Tempat tanggal lahir? Tentang panjang 3 Maret 2001. Umur Anda? 17 tahun. Menurut keterangan yang saya dapat, apa benar Anda yang menemukan mayat yang pertama kali? Benar, Pak. Menurut sepengetahuan saya, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Pada saat itu, saya ingin megang PR yang akan dibutuhkan pada pagi hari tersebut, Pak. PR itu memang banyak, jadi saya rasa Bapak mengerti dengan apa yang saya sampaikan tersebut. Baik, Pak. Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Pada saat datang ke kelas, pintu kelas dalam keadaan tidak kunci, Pak. Benarkah? Saya tidak mendapat laporan tersebut. Terima kasih atas kerjasama Anda. Anda bisa meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, gimana ya kalau siapa melakukan? Ya belum tahu juga sih nak. Oh, tapi kayaknya pelakunya dari warga sekolah deh. Jadi udah tahu tersangka utamanya ya? Udah, nggak usah kamu pikirin. Yang penting sekarang kamu belajar, rajin-rajin sekolah. Ya. Mila juga mau tahu ya. Sekali-sekali cerita dong sama Mila. Gimana ya? Kalau yang dari ayah interogasi ya, ayah curiga sama Satpam, Elio, Dimas kalau nggak salah. Tapi ayah lebih curiga ke Dimas deh. Soalnya dia yang nemuin jasad pertama kali. Bisa jadi itu alasannya untuk menghindari tuduhan. Dimas tersangka utamanya ya? Belum tahu juga sih. Bukannya kamu sekolah sama si Dimas ya? Iya ya, Mila sekolah sama Dimas. Dimas tuh orangnya baik kok, ramah. Dia suka-suka bantu orang. Nggak mungkin lah dia yang bunuh ya. Tapi ya biasalah cowok pemalas. Apa? Pemalas? Diem, ada yang mau gue omongin bentar. Men, lo mau ngomongin apa? Lo tau kan yang intro lo kemarin itu bokap gue? Itu bapak lo? Terus Iya. berapa? Nah, dan lo udah jadi tersangka utama sama bokap gue. Lo bercanda kan? Enggak, gue serius. Dan mungkin bokap gue akan lebih sering ngawasin lo. Rick, sini dong. Gimana Mel? Berhasil nggak lo? Akan suara lebih serius dong. Gua serius lu. Kenapa lu? Panik banget kayaknya. Gua kira lu lagi senang sekarang. Apaan sih? Rupanya Mila jadi gua tersangka utama. Lu bilang apa tadi? Dia nuduh gua yang membunuh Lisa. Dem, lu yang mau bunuh Lisa. Gak mungkin lah gua yang bunuh Lisa. Ya kalau bukan lu yang bunuh, ngapain panik? Santai aja lah. Ya gimana gua gak panik? Secara kan gua yang nemuin mayatnya pertama kali. Terus kalau bukti-bukti ngerah ke gua kemana? Terus lu mau gimana sekarang? Gua juga gak tahu. Gimana kalau gue nolongin lo dengan ngirim berkas-berkas bokap gue ke lo, tapi gue nggak bantu dalam penyelidikannya. Soalnya ntar kalau gue bantu, bokap gue lebih curiga dan file-filenya akan lebih sembunyiin gitu. Jadi maksud lo nyuruh kita buat menyelidikin kasus ini gitu, biar gua agak jadi tersangka. Iya, gue akan bantu cerita gue. Ya tapi caranya lo ngirim file itu kita gimana? Gue kirim filenya ke Erik aja, ntar Erik yang liatin ke. Oke, ntar baru gue yang ngasih tau ke Mas.
Ntar sampai rumah gue cari cewek lagi. Dim. Bismillah, orang ngirim follow ke gua nih. Coba lu bagiin ke gua. Bentar, gua kirim ke WA lu. Tuh udah gua kirim. Ke Pak Sapam, Elio dan lu, Dem. Jadi ini ya isinya. Ya, kalau bukan lu yang membunuh, bisa jadi antara mereka berdua, bukan? Nggak bisa jadi sih. Nah, menurut lo, pelakunya itu Pak Sapam atau Elio? Mungkin pas Sapam. Soalnya di sini tertulis kalau Elio udah ngemilin kuncinya. Dan otomatis yang megang kunci selanjutnya Pak Sapam kan? Jadi menurut lo, Pak Sapam tuh ngasih kesaksian palsu. Kalau menurut gua sih, Elio juga bisa jadi pelakunya. Gimana kalau kita tanya langsung sama orangnya? Lu nanya sama Pak Sapam, gua nanya sama Elio. Soalnya gua ada satu lokal sama dia. Tapi gimana caranya gua nanya ke Pak Sapam? Alasan untuk belajar sekolah gitu. Jalan. Oke. Gua mau ngomong sesuatu sama lo. Ya, tentang yang lo di intro kemarin. Ya, ngapain? Gua cuma pengen tahu apa aja kemarin. Urusan lo yang itu? Ya, nggak gitu juga sih. Kan kita sama-sama tersangka nih. Lo gak takut dituduh sebagai tersangka? Gua bakal kasih tahu tentang gua dan lo juga kasih tahu tentang lo sama gua. Gimana? Oke lah. Sekarang duduk. Baik, langsung saya mulai. Nama Anda? Elio. Umur 17 tahun. Pantang lahir? Padang Panjang 30 Desember 2000. Kalau boleh saya tahu, apa yang Anda lakukan Selasa sore? Pada Selasa sore ya saya dijadwalkan untuk latihan bersama tim. Menurut keterangan yang saya dapat, Anda lah yang meminjam kunci kelas 12. Apa itu benar? Ya, timah benar. Apa alasan Anda melakukan hal tersebut? Ya, kebetulan juga hari itu saya ada di olahraga di hari yang sama dan sepatu olahraga saya tertinggal, dan saat saya mau mengambil lagi, kelas sudah terkunci. Lalu saya minjam kunci ke satpam dan mengambil lagi sepatu itu. Baiklah, apa yang Anda lakukan setelah itu? Nah, saya memberikan kunci dan kembali latihan bersama tim. Apa hanya itu? Ya. Baiklah, terima kasih atas kerjasama Anda. Anda bisa meninggalkan ruangan. Oh gitu. Ya udah, gue balik dulu ya. Bentar. Saya mau sebutin. Duduk aja bentar. Ini sebenarnya udah mengerikan tentang gua. Ini juga kalau sebutin ke polisi. Tapi
dulu sudah juga masuk siapa ya. Waktu itu waktu gua mau ngambil kunci kantor satpam, gua lihat si Ida pulang. Tapi gua nggak inget sih. Gua takut gua ditulis sebagai tersangka atau apalah. Ya pokoknya lu jangan sebutin siapa-siapa ya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu. Ya, ada apa? Gini Pak, kan lagi ada kasus pembunuhan ya seperti kita Pak. Dan mohon maaf, Bapak kan jadi salah satu tersangkanya. Jadi Pak, saya dari salah satu panitia majalah sekolah mau masukin berita ini ke majalah Pak, karena saya rasa masalah ini sangat menarik Pak. Itu kalau Bapak keberatan sih. Jadi Bapak ingin menyampaikan kebenaran yang aslinya. Saat Bapak mengasih kunci ke Elio, Bapak ditelepon oleh istri Bapak yang sedang sakit. Saat Bapak balik, kunci tersebut sudah terletak di atas meja. Dan Bapak melihat kunci tersebut ada bekas darah. Tapi pada saat itu Bapak tidak berpikir bekas darah itu merupakan korban pembunuhan. Dan Bapak tidak menyangka ada kasus pembunuhan di sekolah kita. Yang ini kamu simpan aja ya, jangan dipublish. Diam. Kayaknya bukan satpam deh pelakunya. Gua rasa si Elio. Soalnya pas gua nanya ke Pak Satpam, katanya dia keluar karena istrinya sakit. Nah, menurut gua bisa jadi Elio membunuh waktu dia minjam kunci sampai ngembaliinnya, ya nggak sih? Jadi pas lu cek pas apa pergi gitu, yang merasa istrinya lagi sakit. Nah itu. Bukannya lebih logis lagi kalau pas apa yang membunuh Lisa. Terus dia membunuh Lisa dengan alasan apapun yang sampai sekarang kita juga belum tahu. Dan lagi, kenapa pas apa nggak keliling pas malam hari? Atau bisa aja dia yang letakin mayat Lisa dalam kelas supaya buktinya hilang. Bener juga loh Dim. Pak Satpam juga ngasih kesaksian waktu malam hari. Makin bingung gua nih. Di kantin aja yuk. Ayo. Jadi gini Mel, apa yang udah dukin kemarin tuh kan udah periksa tuh. Ya, terus gimana hasilnya? Nah dari sana, terus berdasarkan kesaksian dari Leo, gua tuh kayaknya bukti lebih mengarah ke Satpam deh. Soalnya waktu pas Satpam pergi, itu waktunya barengan tuh, waktu si Lisa pulang dari sekolah. Dan ya mungkin gitu lah. Email, bisa nggak lo mastiin mana kalian kunci itu ketika itu balikin kuncinya ke meja Pak Satpam, dan juga lo bilang kayak lo supaya lebih menyelidiki Pak Satpam. Tapi kemungkinan besar nggak Elio deh pelakunya. Soalnya gue ketemu Elio malam itu di market. Dan soal yang gue nanyain Satpam itu bisa nanti aja lah ya. Terus dan lo nggak boleh tahu. Oh iya, dari kita Pak Satpam katanya sih kunci yang terletak di mejanya udah ada becak-becak darahnya. Wah, kemungkinan Elio dong pelakunya. Nah, jadi Ya, ntar gue tanya Elio dulu. Gue ikhlas dulu ya, saya mau izin. Makasih ya. balik yuk. Selanjutnya, gimana cara yakinin supaya Pak Satpam menjadi pelakunya? Kan lo tadi udah nyapa sama Satpam nih. Nah, sekarang biar gua langsung sama Pak Satpamnya. Terus lo mau pakai alasan apa Wak nanya? Salah, dengan alasan sama para tersangka gitu sih. And then gue minta lo untuk nanya sama istri Pak Satpam, benar gak
waktu itu dia sakit apa enggak. Oke. BTW jaket gua mana ya? Tinggal di kantin nggak? Aduh, bangsat emang nih. Aduh, Gua pas. bobok. Elio, bentar deh. Apaan, Ben? Oh ya, waktu lo kembaliin kunci kantor satpam ada yang aneh nggak? Aneh. Iya, aneh aja. Apa ya? Oh iya, palingan aneh ya. Apa ya? Oh, waktu gua mau ngembaliin kunci ke kantor satpam, satpamnya nggak ada, tapi ya jadi gua taruh aja kuncinya di atas meja. Lalu gua kembali latihan lagi. Dan lo nggak bilang waktu intro kemarin? Udah itu penting. Sebelumnya Pak, jadi saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bapak terkait dengan apa yang Bapak sampaikan kepada polisi kemarin. Emangnya buat apa ya? Di sini saya ingin menguatkan bukti bahwa saya tidak bersalah dan saya yakin Bapak juga tidak bersalah kan? Ya enggak lah. Kalau begitu Bapak berikan keterangan Bapak kepada saya dan saya juga akan berikan hal yang sama. Silakan duduk, Pak. Baik, Pak. Ini untuk sebagai prosedur. Nama Bapak? Muklis, Pak. Pekerjaan sebagai penjaga sekolah. Benar, Pak. Boleh saya minta data yang kemarin? Berdasarkan otopsi mayat di lab kemarin, diperkirakan korban meninggal pada jam 5 sore hari. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Mengunci kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Lebih tepatnya jam berapa Bapak melakukan tugas Bapak tersebut? Biasanya saya melakukannya sekitar jam 4 sore, Pak. Apa Bapak melihat korban di sekitar TKP? Tidak, Pak. Atau ada orang lain yang Bapak lihat? Ada, Pak. Beberapa orang siswa sedang bermain internet di sekitar perpustakaan. Oh ya, Pak. Ada satu lagi. Pada saat itu, ada seorang siswa yang meminjam kunci kelas itu, Pak. Informasinya sangat berguna. Terima kasih atas partisipasi Anda. Anda bisa meninggalkan ruangan. Mari, Pak. Emangnya Bapak nggak ngecek sekolah? Sebenarnya saya tidak menceritakan semuanya. Malam itu, saat saya mengecek sekolah, sebelum melihat kelas TKP, saya melihat seorang siswa mengenakan jaket tim basket yang menuju ke kelas itu. Cuman pas saat saya teriakin, siswa tersebut langsung lari. Terus Bapak langsung tahu kepada polisi? Ya karena Bapak takut Bapak dipecat karena kinerja Bapak yang tidak menangkap pelaku yang menjadi pembunuhnya. John, apaan Dem? Sapam bukan pelakunya. Gua juga setuju. Soalnya ternyata istrinya Pak Sapam memang benar-benar sakit. Dan juga malam itu Pak Sapam memang pulang ke rumahnya. Lo tau gak? Sapam gak bilang ke polisi kalau dia patroli pas malam. Soalnya malam itu dia ngeliat seorang anak pakai baju jaket tim basket. Anak tim basket? Apa mungkin si Elio? Elio? Gak mungkin deh. Soalnya Mila bilang dia ketemu sama Elio di minimarket. Iya juga. Pikir-pikir dulu nih. Gua tahu pelakunya. Kayaknya gua juga tahu. Menurut lo siapa? Si Dion. Ya, gua yakin banget si Dion yang membunuhnya. Oh ya, Dion itu suka ngebully orang kan? Termasuk juga suka ngebully Elisa. Tapi itu cuma salah satu buktinya. Kita belum punya bukti yang kuat kalau si Dion yang membunuh Elisa. Kita mesti cari bukti yang lain. Ya, kalau gua sih nggak tahu tuh sama tuh orang. Tapi lo satu lokal kan sama dia? Menurut lo dia itu orangnya gimana? Menurut gua si Dion itu anggotanya geng Black Order dah. Geng? Bentar, gua coba cek Google dulu.
Lo lihat deh. Wah, ini bisa jadi bukti yang kuat nih. Tapi kalau benar begitu, alasan dia ngebunuh Lisa itu apa? Nih, coba lo lihat. Kata berita ini, ada orang yang melaporkan kasus pembunuhannya geng Dion. Dan siap itu, ada isu kalau yang ngelaporinya adalah Lisa. Nah, bisa jadi kan kalau yang membunuhnya adalah si Dion karena disuruh sama gengnya. Masuk akal juga sih pendapat lo. Oh iya, coba lo kasih tahu info ini ke Mila. Oke, gue cek dulu si Mila. Gimana? Gue suruh si Mila buat ketemuan di kantin. Yuk ke sana. Jadi gimana Mel? Kayaknya bukan Elio deh pelakunya. Soalnya dia bilang ke gua waktu ngembaliin kunci ke sapam gak ada darah di kuncinya. Telepon juga pelakunya. Mungkin yang kebetulan kemarin data yang barat sampai masuk. Wah, siapa dong pelakunya? Ini masih asumsi sih. Dan menurut kita itu orangnya Dion. Iya. Kok bisa nuduh dia gitu? Ya ini sih berdasarkan apa yang bilang sama Pak Sepam aja. Soalnya pas malam kejadian Pak Sepam bilang kalau dia ngeliat seorang anak pakai jaket di basket dan tuh anak langsung lari pas diteriakin. Dan itu sih Dion mungkin. Soalnya kalau Elio lo bilang kan, lo sendiri yang bilang kan kalau lo ketemu sama dia. Iya, gua ketemu malam itu. Ya selain itu kami juga dapat bukti tentang gengnya Dion ini. Kasus pembunuhannya geng Dion ini terungkap karena kesaksian Elisa. Nah bisa jadi kan gengnya ini dendam sama Elisa. Itu benar juga sih. Oh iya, setahu gua lo dekat kan sama Lisa? Lo gak pernah cerita gitu sama dia? Cerita gimana nih? Ya misalnya dia dibully terus curhat sama lo gitu. Enggak tuh, dia orangnya terbuka sih, tapi kalau ada masalah paling ya dia tulis diary. Dan pernah sih gue buka, ya langsung marah. Dan isinya biasalah diary cewek. Lah, iya, berarti dia bawa itu setiap hari ke sekolah. Dan kemungkinan hari itu dia baju juga dong. Masih ada di kantor bokap gue. Oke, ntar gue tengok. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. Leo. Serius nih. Kalau gue kejar dia, lo mau pulang kan? Lo pulang ini nih. Ayo semua. Ayo. Jujur, lo ngomong sama lo kenapa sih? Lo harus ngomong jujur sama gua. Abis lo latihan kemarin, lo kemana? Ya pulang ke rumah lah. Lo nggak ke sekolah kan malam itu? Ah. Ya nggak mungkin lah. Ngapain juga gua ke sekolah malam-malam? Tolong jangan bohong sama gua. Buat apa gua bohong sama lo, ha? Tolong bicara jujur sama gua. Oke, gua nggak lanjut sekolah. Terus apa? Leo, tunggu. Bukan gua pelakunya.
Ngapain Dem? Lagi nonton film Black Panther nih. Panther apaan tuh? Ini nih Blackpink anjir, dasar plastik. Dem. Ini nih si Mila udah ngirim jarinya. Coba deh, lu baca nih. Nih. Benar dugaan kita selama ini. Ini bisa menjadi barang bukti yang jelas nih. Di sini bisa nulis kalau dia selalu dibully oleh si Doyo siapalah pun namanya tuh. Dan bulian itu tak hanya tulis sekali, tapi ini setiap hari, di setiap halaman juga dituliskan. Oke. Itu tuh merupakan hal yang penting yang bisa menjadi barang bukti yang kuat untuk menyurutkan si Dion dan membebaskan lu dari posisi tersangka. Kita cuma perlu ngasih kesaksian ke polisi. Dan kita nggak boleh lupa kalau di hari itu masih belum ada tangan kita. Terus gua harus gimana dong? Ya, lu coba tinggalin jejak agar Pak Polisi mau membongkar barang buktinya. Oke. Gua usahain. Udah, gua pulang dulu ya. Cepet banget gue nih mau tidur. Oke. Sukses besok ya. Siap. Kalau lu butuh bantuan, jangan lupa kasih tahu gua. Oke. Aduh. Apaan tuh? Ada apa-apa. Surat baru lagi, cewek lagi ya. Bukanlah. Apaan tuh, Mon? Kasih tahu dah. Apa-apa. Sekali bagi-bagi lah, Mon. Udah, gua pulang dulu ya. Bentar dah. Gua juga mau ada urusan kelar nih. Barengan aja kita yuk. Ayo dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bentar. Selamat malam, Pak. Oh iya. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada apa ya? Jadi saya Dimas yang Bapak interogasi kemarin. Di sini saya membuktikan siapa pembunuhnya dalam kasus yang tengah Bapak jalani. Walaupun saya sebagai tersangka, tapi di sini saya juga yang membuktikan kepada semua orang kalau saya itu tidak bersalah, Pak. Nah, kali ini saya membawakan sebuah rekaman kepada Bapak, pembicaraan antara saya dengan satpam sekolah. Sini, coba saya dengarkan. Terus emangnya Bapak ngecek ke sekolah pas malam hari gitu? Sebenarnya saya tidak menceritakan semuanya. Malam itu, saat saya mengecek sekolah sebelum melihat kelas TKP, saya melihat seorang siswa memakai jaket tim basket di kelas itu. Cuman pas Bapak teriakin, si anak itu langsung lari begitu saja. Terus kenapa Bapak nggak kasih tahu kepada polisi? Karena Bapak takut dipecat yang gagal dalam kinerja Bapak, di mana Bapak tidak menangkap orang yang jadi pembunuhnya itu. Saya sudah mendengar rekamannya. Nah, menurut saya anak yang disebutkan oleh Pak Satpam dalam video ini namanya itu adalah Dion, Pak. Mengapa Anda bisa yakin dengan hal tersebut? Ya, sejauh yang saya tahu begini, Pak. Dan di sini saya juga ingin memastikan apakah ada barang-barang bawaan atau barang-barang bukti yang di TKP gitu, Pak, yang bisa jadikan bukti. Kalau untuk hal itu saya masih belum tahu juga. Tapi nanti akan coba saya cek lagi barang-barang bawaan yang saya bawa dari TKP. Terima kasih banyak, Pak. Karena ini hanya dugaan saya sementara. Ya. Dan saya juga tidak ingin terlibat dalam kasus ini. Dan saya juga berniat untuk menyelesaikannya gitu, Pak. Jadi saya pamit dulu, Pak. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Pak, tapi saya ketinggalan, Pak. Oh iya. Maaf, Pak. Mari, Pak.
Malam-malam nyari kerjaan. Kalau nggak salah, bukan. Apa ini? Saya di. Dia. Mana bisa begitu, Pak? Cukup. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun dari Anda sekarang. Anda bisa membawa pengacara ke kantor polisi dalam waktu 24 jam. Besok saya akan membawa Anda ke kantor polisi. Tapi, Pak, cukup. Tidak perlu ada lagi yang Anda jelaskan sekarang. lu mau ngapain lagi di sini, ha? So, gua udah dengar semuanya. Apa yang lu dengar, ha? Lu semua itu udah salah paham sama gua. Gua belum sempat cerita apapun, dan semua udah gak percaya sama gua. Lu mau jelasin apa lagi? Bukannya semuanya udah jelas. Lu mau tahu apa yang terjadi sebenarnya? Malam itu gua dapat pesan misterius, dan gua nggak tahu siapa pengirimnya. Dia nyuruh kalau gua harus ke sekolah malam itu, karena bakal terjadi pembunuhan di sekolah kita. Dan lo tahu, gua tertarik. Gua datang sekolah malam itu, dan gua menuju kelas 12. Dan lo tahu apa yang gua temui? Gua mencium bau aneh, dan gua melihat mayat si Elisa terbaring di belakang gua. Yang lu bilang ini serius? Lu gak bercanda kan? Buat apa gua bercanda? Gua cuma takut kalau gua bakal jadiin tersangka utama. Karena saat gua nemuin mayatnya si Elisa, gua ketemu sama Pak Satpam. Dan gua lari karena gua takut Pak Satpam bakal nuduh gua jadi tersangka utamanya. Jadi pembunuh sebenarnya yang ngirim pesan ke lu itu? Ya. Gua rasa pembunuh sebenarnya itu adalah orang yang ngirim pesan ini ke gua. Coba lo lihat. Hah? Ah! Masalahnya di rumit gini sih. Dan lo masih gak percaya sama gua, ha? Ya bukan gua gak percaya sama lo, tapi malah gua percaya kalau lo gak sampai membunuh orang kalau lo ada masalah. Tapi ada yang aneh di kasus ini. Semua bukti itu mengarah ke lu. Dan polisi juga udah memvalidasinya. Dan kalau lo mau ada tersangka lain, gak ada bukti yang mengarah ke tersangka lain itu. Semua bukti yang kuat dan yang mengarah ke lo. Sekarang gua lagi bingung. Soalnya polisi nyuruh gua buat nyiapin pengacara buat besok. Gua nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Orang tua gua lagi di luar kota. Ah, ini apa lagi sih? Ada apaan sih? Bentar. Ada pesan di grup sekolah. Coba lo lihat nih. Dari si stalker di sekolah kita menemukan buktinya. Hah? Seriusan lo? Sini gua lihat. Jadi yang membunuh si Elisa itu si Dimas. Ada apa ya, Pak? Jadi begini, maaf sebelumnya, saya mendapatkan bukti lain berupa foto kamu yang berada di TKP pada saat kejadian pembunuhan kemarin. Bukti? Apa Bapak mendapatkannya dari orang yang bisa dipercaya? Jadi begini, menurut rumor yang beredar, apa benar Anda yang menyebarkan foto ini? Iya, Pak. Dari mana Anda mendapatkan foto ini? Oh, soal itu, Atas dasar apa Anda yakin bahwa dialah pelakunya? oh, yang pertama,
Silakan Bapak lihat dari postur tubuhnya. Oh, begitu. Mengapa Anda baru memberitahukannya sekarang? Oh, pada awalnya saya masih ragu Pak. Tapi setelah melihat foto ini berulang-ulang, saya jadi yakin bahwa ini adalah foto pembunuhan. Pada besok paginya, saya tahu bahwa Eliza telah dibunuh. Saya memang ingin melaporkannya, tapi saya ragu Pak. Apa Anda takut? Apa Anda pernah melakukan kontak dengan si pembunuh sehingga Anda takut akan diancamnya? Kontak? Tidak Pak. Tapi setelah melihat foto ini berkali-kali, saya yakin bahwa ini adalah Dimas. Lalu hal apa yang membuat Anda tidak takut untuk mengatakan hal ini? Setelah mendengar kabar bahwa dia sudah ditangkap, saya merasa bersalah Pak. Ini memberanikan diri saya untuk melaporkannya Pak. Terima kasih atas kesaksian Anda. Ini merupakan informasi yang penting dalam penyelidikan kami. Terima kasih Pak. Pak, Bapak tidak bisa begitu, Pak. Bapak tidak bisa menurut saya hanya dengan satu cerita orang saja. Apa Bapak punya klaim untuk menurut saya? Bukti. Saya memiliki banyak bukti. Yang pertama, Anda lah yang menemukan mayat tersebut. Kenapa bukan satpam? Memang itu seusia rumah. Anda pergi ke sekolah pagi-pagi untuk mengerjakan PR. Namun setelah saya menanyakan kepada warga sekolah, saya mengetahui bahwa Anda itu adalah seseorang yang pemalas. Ditambah lagi dengan kesaksian-kesaksian yang saya miliki. Kesaksian? Kesaksian dari siapa, Pak? Silakan masuk. Ada apa, Pak? Jadi bukan saya pelakunya Pak. Bapak tenang dulu. Sudah tidak ada alasan lagi bagi kami pihak kepolisian ingin menyelidiki Bapak sebagai pelaku utama dari perkara ini. Bagi kami pihak kepolisian semua ini sudah jelas. Jadi bukan saya kan Pak? Bukan Pak. Memang awalnya kami mengira Bapak sebagai pelaku utama dengan alasan Bapaklah yang memiliki kunci kelas satu-satunya. Tapi setelah kami mengumpulkan berbagai bukti, kami telah mengetahui siapa dalang dari perkara ini. Saya ingin menanyakan satu hal. Apa benar Dimas pernah melakukan kontak dengan kalian? Ada sih, Pak. Dia menanyakan masalah intro kemarin, Pak. Saya juga sama Pak. Bapak juga? Ya, kalau gini saya udah yakin si Dimas pelakunya, Pak. Biasanya kan dia mengumpulkan bukti-bukti yang ada, lalu dia merekayasanya. Kok begitu, Pak? Cukup. Dan apa benar dia sering bertemu dengan kalian? Kalau dengan saya cuma sekali Pak. Kalau saya sih karena kita sekelas cukup sering, Pak. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda. Anda bisa meninggalkan ruangan. Mari Pak. Jadi, kamu nggak sekolah? Enggak ya. Kok lo bisa ada di sini? Gua mau ngomong sama lo. Lo ngeliatnya kan? Maksud lo? Udahlah, jangan pura-pura. Gelagat itu udah lain dari kemarin, kayak ngancam gua. Sumpah gue gak ngerti apa maksud lo.
Udah, jangan bohong lu. Gua udah tahu semua. Dan sebaiknya lu buang tuh dari isinya tentang gua, atau gua akan buang lu selamanya. Oke, tunggu. Gua bakal coba kirim video itu. Udah kan? Udah seneng kan? Jadi tolong biarin gua pergi. Gak semudah itu. Teknologi bisa jadi ancaman. Duh, kok sampai berani ya gua nyampein foto itu ke polisi? Padahal kan gua udah gak niat nyebarinnya.